Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tipiani Nurul Imelda dengan NIM 222400149. Saya mahasiswi dari Institut Widya Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyerangan cyber security, yaitu brute force attack. Mari kita simak video berikut. Nah, mungkin beberapa dari kalian masih asing mengenai cyber security. Kita akan membahas mengenai cyber security. Jadi, cyber security adalah teknik yang digunakan untuk melindungi sistem, jaringan, program, dan data diri dari serangan digital atau akses ilegal yang dapat menyebabkan kehilangan informasi, gangguan operasional, atau kebocoran identitas. Cyber security menjadi kunci untuk menjaga infrastruktur informasi yang andal di seluruh dunia dalam era digital yang semakin terhubung. Nah, kita akan membahas salah satu teknik penyerangan cyber security, yaitu brute force attack. Apa sih brute force attack itu? Di era digital saat ini, keamanan akun online menjadi salah satu prioritas utama bagi pengguna internet. Banyak orang menganggap bahwa penggunaan kata sandi yang sederhana cukup untuk melindungi akun mereka. Namun, kenyataannya kata sandi yang lemah seringkali menjadi target utama serangan cyber, terutama serangan brute force. Apa sih brute force attack itu? Brute force attack adalah metode perentasan yang menggunakan pendekatan trial and error untuk mendapatkan akses ke akun kredensial login atau kunci enskripsi. Istilah brute force mengacu pada upaya yang dilakukan secara paksa dan berlebihan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, mengakses informasinya yang dilindungi kata sandi. Nah, brute force attack memiliki beberapa jenis metode, yaitu yang pertama simple brute force attack. Apa sih simple brute force attack ini? Simple brute force attack ini adalah teknik paling dasar dan langsung dalam serangan ini. Misalnya, peretas mencoba menebak nama pengguna dan kata sandi secara manual tanpa komputer dan atau alat canggih. Biasanya serangan ini ditunjukkan pada akun dengan kata sandi yang sangat sederhana atau umum. Misalnya seperti password 123 atau 1234. Serangan ini sering berhasil karena banyak pengguna yang masih menggunakan kata sandi yang lemah atau kata sandi yang sama untuk berbagai situs. Kurangnya manajemen kata sandi yang baik membuat metode ini tetap efektif meskipun sederhana. Yang kedua yaitu directory attacks. Berbeda dengan metode sebelumnya, directory attack memanfaatkan kamus kata sandi yang umum digunakan. Dalam metode ini, peretas sudah mengetahui target dan memiliki daftar kata sandi yang mungkin digunakan oleh korban. Daftar ini dikenali sebagai kamus yang berisi kombinasi kata sandi yang umum dan sering digunakan. Peretas akan mencoba setiap kata sandi di dalam daftar secara berurutan sampai menemukan kombinasi yang benar. Meskipun metode ini lebih efisiensi dibandingkan metode brute force sederhana, tingkat keberhasilan bisa lebih rendah jika kata sandi digunakan lebih kompleks. Yang ketiga yaitu hybrid brute force attack. Hybrid brute force attack menggabung teknik brute force sederhana dan directory attack. Dalam metode ini, peretas memulai dengan daftar kata sandi yang sudah diketahui. Kemudian, bereksperimen dengan menambahkan kombinasi karakter tambahan. Misalnya seperti angka, simbol untuk membuat variasi kata sandi. Misal, kata sandi yang dicoba berupa Jakarta 2025 atau Sinta 123. Metode ini mengatasi kata sandi yang lebih kompleks dengan memanfaatkan pengetahuan awal
tentang kemungkinan kata sandi yang digunakan oleh korban. Yang keempat yaitu reverse brute force attack. Adalah metode yang menyasarkan akun dengan manajemen kata sandi yang buruk. Dalam metode ini, perentas menggunakan kata sandi yang telah berhasil membobol satu akun untuk mencoba mengakses akun lainnya, dengan asumsi bahwa pengguna cenderung menggunakan kata sandi yang sama di berbagai akun. Metode ini berusaha memanfaatkan kata sandi yang bocor untuk menyerang akun-akun lainnya. Yang kelima yaitu credential stuffing. Adalah teknik yang mirip dengan reverse brute force attack, tetapi lebih canggih. Dalam metode ini, perentas menggunakan data kredensial yang bocor dari pelanggaran atau sebelumnya. Kata sandi yang bocor seringkali tersedia secara online, dan peretas akan mencoba mencocokkan kata sandi tersebut dengan jutaan nama pengguna yang ada di database mereka. Metode ini efektif karena banyak pengguna yang tidak mengubah kata sandi meskipun data mereka telah bocor. Akibatnya, perentas dapat mengakses berbagai akun menggunakan kata sandi yang sudah diketahui. Yang keenam yaitu rainbow table attack. Adalah menggunakan metode brute force yang memanfaatkan fungsi khas kriptografi. Dalam metode ini, perentas menggunakan rainbow table, yaitu tabel yang berisi pre-computed hash values untuk berbagai kata sandi, dengan mendeskripsikan hash yang dilindungi peretas dalam memperoleh kata sandi asli. Metode ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode lainnya, karena menggunakan tabel yang telah dihitung sebelumnya untuk mempercepat proses pencocokan kata sandi. Namun, teknik ini memerlukan penyimpanan untuk penyimpanan tabel yang besar. Ciri-ciri umum akun yang terkena serangan brute force attack. Yang pertama yaitu percobaan login yang berulang dengan password yang salah dari alamat IP yang sama. Yang kedua, peningkatan jumlah login yang gagal dalam waktu singkat. Yang ketiga, aktivitas login yang mencurigakan pada akun yang jarang digunakan. Yang keempat, usaha login pada akun dengan username yang umum seperti admin atau root. Yang kelima yaitu peningkatan trafik jaringan yang tidak biasa pada saat terjadi brute force attack. Nah, berikut cara mencegah brute force attack. Yang pertama, buat kombinasi kata sandi yang rumit. Yang kedua, batasi jumlah login. Yang ketiga, pantau aktivitas login. Yang keempat, gunakan CAPTCHA. Yang kelima, maksimalkan pengamanan dengan 2FA. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Serangan brute force merupakan teknik perentasan yang terlihat sederhana namun tetap menjadi ancaman serius dalam keamanan cyber modern. Meningkatnya pengguna akun digital menjadi metode ini semakin berbahaya apabila pengguna tidak menerapkan sistem keamanan yang memadai. Oleh karena itu, pengguna kata sandi yang kompleks, pembatasan percobaan login, penerapan CAPTCHA, pemantau aktivitas akun, serta autentikasi 2 faktor yaitu 2FA menjadi langkah penting dalam mencegah akses tidak sah. Dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan menerapkan praktik keamanan yang tepat, risiko serangan brute force dapat diminimalkan dan data pribadi dapat terjaga dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.